Adakah dalil dari Al-Quran, hadis Nabi SAW yang bersifat ucapan, perbuatan atau ikrar dari beliau? Tidak ada. Ya, tapi ini kan kayaknya udah lazim di masyarakat, karena setiap mereka masyarakat melakukan perayaan-perayaan seperti itu kan bukti cinta, bukti Baik. bahwa ini syiar, dengan melakukan kegiatan tersebut diharapkan pahala dari situ kan, karena ini kan kita mengagungkan Masya Allah. syiar Kalau Islam. gitu gimana nanti Bang? Ada orang yang melakukan sholat subuh lebih dari 2 rakaat dengan alasan saking cintanya dia kepada Allah dan kepada Rasul. Dia nggak mau sholat subuh cuma 2 rakaat karena Kurang. itu waktu yang sangat segar, menyegarkan, waktu yang badan sangat segar dan masih sangat semangat. Apakah bisa kita katakan, udahlah kalau demikian nggak apa-apa? Kalau alasannya nanti udah menjadi kelaziman di tengah-tengah masyarakat, bagaimana nantinya kalau suatu tempat kelazimannya itu salat subuh lebih dari 2 rakaat? Apakah kita akan mengikutinya? Sementara dalam Al-Quran Allah menerangkan prinsip kepada kita dalam beragama bukan mengikuti mayoritas manusia, tetapi mengikuti pedoman Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Allah berfirman dalam beberapa ayat yang telah kita sebutkan di atas tadi, juga firman Allah Jalla wa Ala dalam surat An-Nisa, saya lupa nomor ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, kembalikanlah kepada hadis-hadis beliau ketika beliau telah wafat. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Kalau ada yang berkata, tapi ini kan dilakukan oleh mayoritas manusia, ya, perlu dong kita melakukannya demi menjaga nilai-nilai toleransi di antara kita. Kita katakan tiada salahnya kita mengikuti kebiasaan mayoritas manusia demi menjaga persatuan, nilai-nilai toleransi, selama tidak menjerumuskan kita ke dalam perkara bid'ah, Bang. Karena bid'ah sesuatu yang haram dalam agama kita. Tak boleh dong kita demi menjaga perasaan manusia kita rela melanggar larangan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya lebih layak untuk kita cintai, dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas seluruh cinta, ya kan? Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau dikatakan kan mayoritas manusia melakukannya, kita katakan semenjak kapan sesuatu yang dilakukan atau diucapkan oleh mayoritas manusia menjadi dasar hukum dalam Islam? Sementara kita sepakat dasar hukum dalam Islam dasarnya adalah Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu ijma', kesepakatan seluruh mujtahid ulama Islam, ya, atau qiyas yang sahih menurut keumuman para ulama. Itu pun ada ketentuan-ketentuan dalam mengkiaskan sesuatu. Justru kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita akan dapatkan banyak ayat yang mencela mayoritas dan memuji minoritas. Sebagai contoh dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas orang di dunia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Allah juga berfirman, walakin aktsaran nas la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengenal kebenaran sehingga mereka berpaling darinya. Walakin aktsaruhum lil haqqi karihun. Akan tapi kebanyakan manusia benci kepada yang namanya kebenaran. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang memuji minoritas dan menerangkan bahwa orang-orang yang berada di jalan yang benar adalah kaum minoritas. Seperti firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur, ya. Dan juga firman Allah, jika saya nggak salah ingat, dalam surat Saba, wa laqad saddaqa alaihim iblis wa dhannah. Sungguh telah benar sangkaan iblis bahwa mayoritas manusia anak Adam mengikuti dia. Dan iblis sendiri bersumpah di hadapan Allah yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, dalam surat Sad, dia bersumpah la tajidanna aktsaruhum wa la tajidanna aktsaruhum syakirin. Ya Allah, thumma la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, aku akan selewengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mengganggu mereka, menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kirinya. Dan engkau
tidak akan mendapatkan mayoritas mereka bersyukur. Artinya mayoritas mereka berada di atas kebatilan. Jadi bang, kalau abang katakan itu syiar, kembali lagi nanti bang, mungkin kan terkadang orang berkata, lah emangnya ada larangan, ya kan? Gitu, mana dalilnya? Ada nggak yang melarang kita melakukan Isra Mi'raj, merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Kenapa dibilang berdosa? Betul. Satu sisi ini menunjukkan ilmiahnya seseorang ketika dijelaskan kepadanya sesuatu atau suatu pembahasan, dia menanyakan alasannya. Secara umum ini karakter yang bagus, apa sebutannya abang? Kritis ya. Kritis ya. Karakter yang bagus. Tetapi perlu diketahui dalam pelaksanaan ibadah, pertanyaan yang layak untuk dilemparkan justru sebaliknya. Adalah ada nggak dalil yang menganjurkannya? Bukan ada nggak dalil yang melarangnya. Dalam bab dunia ya, dalam bab halal dan haram, perkara muamalah, nah itu hukum asal kan kehalalan. Maka barang siapa yang mengharamkannya, kita tuntut mana dalilnya. Dalam perkara ibadah, orang yang melakukannya yang dituntut mana dalilnya.